Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Irawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai waktu maksimal dalam proses penangkapan seseorang sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika. Jadi, tindak pidana narkotika ini diatur secara khusus. Ya. Di Indonesia kan ada dua pembagian ya, dalam hal tindak pidana ya. Ada yang namanya pidana umum, ada yang namanya pidana khusus. Nah, narkotika ini diatur dalam tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Begitupun dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 ini. Itu diatur dalam pasal 76 ya. Proses penetapan tersangka ya dalam penangkapan ini maksimal waktunya itu sampai ke 3 kali 24 jam. Jadi berbeda ya sama pidana umum. Kalau pidana umum itu kan seseorang itu ditangkap sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka itu maksimal 1 kali 24 jam. Apabila 1 kali 24 jam ini tidak ditetapkan sebagai tersangka mungkin karena tidak cukup bukti ya, itu polisi wajib untuk membebaskan. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 35 Pasal 76 ini, BNN atau pihak yang berwenang, Badan Narkotika Nasional ya, ini mempunyai batas maksimal waktu itu sampai 3 kali 24 jam. Jadi kalau seandainya BNN menangkap seseorang ya, itu maksimal 3 kali 24 jam itu harus ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika. Tetapi BNN masih mempunyai kewenangan untuk diperpanjang waktunya itu maksimal ditambah lagi 3 kali 24 jam lagi. Jadi dalam proses penangkapan ini BNN mempunyai kewenangan waktu sampai 6 kali 24 jam. Seseorang itu yang ditangkap harus ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kalau seandainya tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka ya orang ini harus dibebasin. Tetapi kalau seandainya dalam proses waktu 6 kali 24 jam ya, BNN ternyata menetapkan sebagai tersangka, ya orang ini harus ditahan gitu untuk guna kepentingan selanjutnya, kepentingan penyidikan selanjutnya ya. Jadi jangan samakan dengan pidana pada umumnya seperti pencurian atau penganiayaan atau perkara-perkara pidana pada umum yang lainnya ya. Karena memang berbeda, di narkotika itu diatur lebih khusus di Undang-Undang Nomor 35 pun termasuk dalam proses penangkapan. Jadi kalaupun baru 1 hari, 2 hari, 3 hari ya BNN masih mempunyai kewenangan untuk menahan sekalipun orang itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahkan BNN mempunyai kewenangan untuk diperpanjang lagi proses penangkapannya itu sampai ke 3 kali 24 jam lagi. Jadi total keseluruhan 6 kali 24 jam. Kalau seandainya 6 kali 24 jam itu sudah terbukti sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, maka ditetapkan sebagai tersangka dan BNN akan menahannya. Tetapi kalau seandainya 6 kali 24 jam ini ternyata tidak terbukti seorang ini melakukan tindak pidana narkotika, maka BNN tidak mampu untuk menetapkan sebagai tersangka dan orang ini harus dibebaskan. Jadi itu ya penjelasan dari saya. Ada dua pembagian dalam hukum pidana, yaitu adalah pidana umum dan ada pidana khusus. Begitupun dalam proses penangkapan, jangan samakan penangkapan dalam proses pidana narkotika dengan penangkapan dalam pidana umum. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, boleh datang langsung ke kantor saya di LBH Bank Japar, Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar, Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atau bisa melalui WhatsApp saya di 0812 9505 7207. Demikian yang bisa saya sampaikan.
waspada terhadap tindak pidana narkotika itu lebih baik daripada kita harus merelakan orang yang kita cintai masuk dalam jeruji besi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.